wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan dosen Bapak Ahmad Rizani ingin menampilkan video roleplay tentang konsep dasar pasien safety. Selamat menyaksikan. Infusnya sudah diganti ya, Dek. Adek bisa aja tidur dulu agar Adek cepat pulih. Baik, Ibu, saya tinggal dulu ya, Bu. Terima kasih. Duh, Adek kenapa, Dek? Aduh, sebentar ya, Ibu panggil suster dulu. Sus, sus. Tolongin sus, anak saya kejang. Ibu, maaf Bu, saya panggil dokter dulu, Bu. Dok, tolongin dok. Anak saya kejam. Gimana sih, sus? Ini bahaya loh. Kalau anak saya kenapa-napa gimana? Maaf, Bu, saya salah memasukkan infus, Bu. Saya tidak membaca instruksi dengan jelas, Bu. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Padahal sudah jelas saya tulis keadaan status pasien bahwa infus harus diganti menggunakan penicillin drip. Pasien jadi kejang-kejang, untung keluarga cepat melapor ke saya. Izin Bapak, sebelumnya saya maaf Bapak, saya tidak membaca instruksi dengan baik dan juga jelas sehingga menyebabkan kesalahan infus, yaitu salah memasukkan obat yang membuat pasien kejang-kejang. Saya mohon maaf Bapak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Bapak. Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini kita akan membahas insiden yang terjadi pada Ananda A umur 17 tahun. Pasien demam kejang yang dirawat pada ruang melati pada tanggal 14 Juli. Kejadian ini merupakan pelanggaran serius terhadap standar keselamatan pasien. Mari kita evaluasi bersama agar tidak terulang kembali. Saya ikut prihatin Bu Ayu. Pada malam itu juga saya ikut jaga malam dan sempat briefing. Ternyata ada yang tidak ikut operan, Ibu. Itu saya Bu, saya langsung masuk shift pagi dan tidak sempat ikut operan. Oleh karena itu saya melakukan kesalahan, yaitu saya salah memasang infus. Seharusnya infus yang saya pasang itu harus di drip terlebih dahulu dengan menggunakan obat penicillin. Padahal sudah jelas saya tulis keadaan status pasien bahwa infus harus diganti menggunakan penicillin drip. Setelah diganti sembarangan, pasien menjadi kejang-kejang. Untung saja keluarga melaporkan ke saya. Saya mohon maaf Bapak, semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan saya ini, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bu Ayu, berarti ini termasuk insiden keselamatan pasien ya? Ya, tepat sekali Dewi. Ini adalah contoh nyata dari pelanggaran sasaran keselamatan pasien nomor 1 dan 2, yaitu nomor 1 mengidentifikasi pasien dengan benar dan nomor 2 meningkatkan komunikasi yang efektif antar petugas. Rina tidak mengikuti operan dan tidak melakukan pengecekan ulang instruksi dokter sehingga ini termasuk pelanggaran prinsip dasar. Betul. Dan dari aspek standar keselamatan, ini sudah melanggar yang pertama standar 3 yaitu tentang keselamatan pasien dan pelayanan. Kemudian melanggar standar 6 berupa pelaporan dan analisis insiden. Untungnya ini masih inermis bukan sentinel case. Dulu biasanya kita menggunakan operan lisan, tetapi mulai sekarang kita ganti menjadi checklist tertulis dan ditandatangani. Setuju, mulai minggu depan setiap operan kita wajib tertulis dan dicek kembali. Dan untuk perawat harus membaca kembali status terapi terakhir pasien. Dan untuk pasien anak, setiap instruksi dokter harus diberi tanda khusus. Langkah ini termasuk dalam pelaksanaan pasien safety, yaitu penetapan sistem pelatihan dan komunikasi efektif. Saya juga akan tambahkan sistem penandaan terapi khusus di kondisi medis. Misalnya seperti pasien yang mengalami penicillin drip, kita bisa memberikannya label merah. Saya sangat minta maaf, saya akan belajar dari kesalahan ini. Tidak apa-apa, yang penting kamu mau mengakui kesalahan.
dan belajar lebih baik lagi. Baik, untuk manipulasi dari tim mutu itu akan melakukan yang pertama yaitu mengecek kepatuhan pada operator setiap minggu, mengadakan simulasi pasien safety bulanan, kemudian melaporkan tren insiden tiap triwulan ke direktur rumah sakit. Dan jangan takut untuk melapor. Budaya no blame just improvement harus kita bangun. Rina, kamu sudah berani melapor, ini adalah langkah awal yang baik. Wah, saya belajar banyak dari diskusi hari ini. Jadi satu kesalahan itu bisa berdampak besar kalau tidak kita cegah. Setuju, pasien mempercayakan nyawanya pada kita. Jangan abaikan detail. Ingat, keselamatan pasien bukan sekedar prosedur, tetapi budaya kerja. Kesalahan pada hari ini kita jadikan evolusi pelayanan yang lebih baik untuk besok dan kedepannya. Dengan kita semua berkomitmen, maka kejadian yang insiden seperti tadi dia akan terulang kembali. Setelah kejadian ini, saya akan lebih berhati-hati dan juga lebih teliti. Terima kasih atas kesempatan kedua. Ayo kita bangun rumah sakit yang aman untuk semua pasien. Yuk kita saling mendukung dan saling mengingatkan untuk keselamatan bersama. Audio Jungle.